Tunggu dulu Kang, apakah penyampaian kebaikan ini sebuah pilihan profesi atau gimana? Bukan pilihan profesi, tapi sebagai sebuah kewajiban bagi seorang muslim, seorang hamba Allah untuk menyampaikan kebaikan. Ya. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah perkenankan saya untuk berniat untuk sharing sesuatu. Ya, ujungnya sih semoga adalah kabar kebahagiaan buat kawan-kawan sekalian. Namun dengan segala kondisi yang ada, saya kepengen memanfaatkan waktu pagi hari ini untuk sharing sesuatu. Sharing yang semoga ini bisa menjadi kebaikan buat kita semua, terutama buat kawan-kawan sekalian dan ya tentunya buat saya pribadi karena saya juga sedang belajar untuk menjadi orang baik. Ya harapannya memang benar-benar bisa bikin Allah jatuh cinta dengan saya dan akhirnya Allah berikan tiket surga itu buat saya. Dan juga buat teman-teman sekalian. Ya berkah kita sama-sama ikhtiar ya untuk merasakan mengalami sensasi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Baik kawan-kawan sekalian, silahkan berikan komentar dulu untuk cek sound apakah suaranya terdengar. Pagi ini sebelum saya umumkan mengenai siapa pemenang giveaway, saya kepengen sharing sesuatu kepada Anda sehingga tidak hanya sekedar nungguin giveaway-nya, tapi kawan-kawan juga bisa merasakan atau mendapatkan sesuatu dari pagi hari ini, insyaallah ya. Alhamdulillah, dan tentunya di dunia ini tidak ada yang kebetulan. There is no such thing as coincidence, there is no such things as luck. Gak ada yang namanya keberuntungan, gak ada yang namanya kebetulan. Semuanya Allah telah tetapkan dalam skenario terbaik. Begitupun juga pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita juga nggak pernah tahu ya teman-teman sekalian siapa yang sudah bangun, siapa yang habis subuh tidur lagi, siapa yang pagi ini itu sudah harus melakukan aktivitas sehingga akhirnya tidak mengikuti IG live ini. Siapa di antara Anda yang pagi-pagi ini sedang sibuk dengan cucian ya. Siapa yang Allah perkenankan dia untuk lagi buka HP dan kemudian kita berinteraksi melalui live IG ini. Semuanya sudah diatur sama Allah dan tidak ada keburukan dalam setiap aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan orang-orang yang sedang melakukan aktivitas itu pun juga bukan merupakan sebuah keburukan ketika tidak melihat IG live ini ya. Tentunya Allah sudah atur, mungkin ada kebaikan lain di luar sana yang lebih baik lagi dibanding ya mungkin sedang melihat IG live ini. Ya tentunya semuanya baik di hadapan Allah. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, seringkali dalam kehidupan kita, apalagi kepada teman-teman yang mewakafkan diri di jalan Allah ya, berkomitmen untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan, baik sebagai seorang guru, seorang ustadz, seorang ulama, orang-orang yang akhirnya ketika mereka menyampaikan kebaikan, tentunya konsekuensi dari penyampaian kebaikan itu adalah ditanya lagi mengenai kebaikan yang sudah di-sharing. Pasti dong kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan. Misalnya, kawan-kawan sekalian, kembalilah pada Allah. Pasti akan ada yang nanya nanti, gimana caranya kembali pada Allah? Ya, dan apa yang dia tanyakan itu tentunya dia berharap orang yang menyampaikan nasihat kebaikan itu adalah orang yang sudah melakukan, sehingga akhirnya dia bisa sharing.
Loh gimana ceritanya Anda ngomong makanlah donat itu. Donat itu enak. Donat yang itu enak, donat yang itu lezat. Makanlah donat buatan ibu saya. Donat buatan ibu saya itu enak. Tentunya kita pasti ketika menyampaikan itu, ya kita sudah makan donat si ibu gitu ya. Donat ibu saya, sehingga kita bisa bilang kalau donat itu enak. Sehingga ketika ditanya, enaknya kayak gimana, Tan? Enaknya kayak gimana, Bang? Enaknya itu gimana ya? Manisnya itu nggak terlalu manis, kemudian empuk banget gitu loh. Di lidah juga enak banget. Pokoknya bikin kangen sama ibu, bikin kangen sama orang rumah, bikin kangen pengen pulang kampung gitu misalnya. Sehingga orang yang nanyain mengenai enaknya gimana itu, mereka akan yakin bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk ngomongin donat yang direferensikan itu gitu. Nah begitu pun juga dengan orang-orang yang menyampaikan kebaikan. Jangan sampai kita tidak dalam kondisi yang sama dengan hal tersebut. Karena nanti khawatirnya kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Kita ngomong sesuatu yang kita nggak melakukan atau kita nggak pernah ngerasain. Ya, banyak teman-teman, para ulama, para ustadz yang nggak ngerasa, yang perkataan nggak dirasa oleh para audiensi, atau mungkin sambil lalu gitu aja. Misalnya disampaikan dari orang-orang yang menyampaikan kebaikan tersebut, para trainer, para ulama, para guru, kembalilah kepada Allah. Namun ternyata dia pribadi ketika ada permasalahan-permasalahan dalam hidup, dia nggak kembali pada Allah, ya dia kembali kepada yang punya hutang, kembali pada rentenir, yang punya hutang kembali kepada orang-orang yang punya uang saja yang dia pikirkan, yang melintas di pikiran pertamanya. Itu adalah sebuah ujian yang diberikan pada Allah kepada seorang hamba yang menyampaikan bahwa Allah adalah satu-satunya tempat bergantung, namun dia sendiri tidak bergantung kepada Allah. Ya, jangan sampai ini terjadi. Apa mungkin terjadi, Kang? Bisa saja terjadi, dan mungkin saya terjadi, serta kebanyakan kayak begitu. Bukan menyalahkan pribadinya, tapi jangan-jangan karena memang dalam kehidupan dia sehari-hari dari mulai dia lahir sampai dengan dia dewasa, pemahaman mengenai kembali kepada Allah ini belum sepenuhnya dipahamin, atau mungkin belum sepenuhnya dipraktekkan, sehingga experience ya from the beginning itu masih belum terpatri dalam lubuk hatinya, dalam subconsciousnya, dalam pikiran alam bawah sadarnya. Jadi jangan berharap orang-orang yang memang dalam hidupnya penuh dengan hal-hal kebiasaan-kebiasaan buruk, pada saat dia hijrah kemudian dia total bisa hijrah. Atau mungkin ada orang-orang yang memang yang nggak biasa untuk kembali pada Allah, kemudian hadir dalam sebuah kajian dan kemudian dia menyampaikan kepada orang lain, kembalilah kepada Allah. Dan akhirnya ketika dia menyampaikan itu, yang terjadi dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita menyampaikan, yakinkan kalau misalnya kita dalam proses, walaupun kita belum pada posisi itu, tapi kita punya komitmen untuk berada dalam kondisi itu. Ya, semoga Allah kuatkan Anda, kawan-kawan sekalian. Saya lihat ada beberapa sahabat saya yang ikutan juga nih pagi ini, walaupun hanya beberapa orang yang online, tapi harapannya banyak sekali teman-teman, banyak dari antara teman-teman yang bisa sharing live saya ini, dan kemudian mengajak teman-teman yang lain untuk bisa join, gabung, bukan untuk dengerin saya, tapi untuk berbagi kebaikan saja. Yang kali ini saya kepengen banget mengambil peran, giliran saya dulu gitu. Ya, feel free bagi teman-teman sekalian yang mau berbagi sharing pagi hari ini bareng-bareng sama saya, share live IG-nya juga nggak apa-apa, karena saya juga tidak pernah menisbatkan diri saya sebagai seorang guru atau apapun. Tapi yang jelas saya kepengen sekali melalui lisan saya akan menyampaikan kebaikan, dan berharap teman-teman sekalian yang ikutan membaca IG saya atau mendengarkan kalimat-kalimat yang saya sampaikan, dia kemudian kembali kepada Allah walaupun sedikit. Dan saya kepengen banget itu menjadi tabungan saya di akhirat kelak nanti. Ya, saya kepengen ada satu
ingatan dalam pikiran teman-teman sekalian yang di situ tuh ada sayanya gitu. Ya, Anda kembali kepada kebaikan-kebaikan di dunia ini dan kemudian dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan, amalan baik di akhirat kelak nanti sebagai tiket surganya kawan-kawan sekalian, dan ada sayanya di situ. Nah, berharapnya itu yang terjadi kawan-kawan sekalian. Nah, kembali kepada penyampai kebaikan. Tunggu dulu Kang, apakah penyampai kebaikan ini sebuah pilihan profesi atau gimana? Bukan pilihan profesi, tapi sebagai sebuah kewajiban bagi seorang muslim, seorang hamba Allah untuk menyampaikan kebaikan. Ya. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Menyampaikan kebenaran dan menyampaikan hal-hal yang termaktub dalam semua arti daripada kesabaran itu sendiri. Jadi ternyata dahsyatnya sebuah kesabaran, dahsyatnya sebuah kebenaran untuk membuat diri kita memiliki waktu yang berkualitas. Nah, ini makna sebagai seorang penyampai kebaikan. Ya, nahnu du'at qabla kulli syai'in. Jadi dai dulu, jadi seorang penyampai kebaikan dulu, jadilah seorang pribadi yang membuat orang lain menjadi lebih dekat kepada Allah. Nahnu du'at qabla kulli syai'in. Sebelum yang lain. Sebelum yang lain itu artinya apa? Kalau Anda seorang akuntan ya jadi dai dulu sebelum jadi akuntan. Maksudnya itu adalah sebuah pekerjaan. Jadi nyampein dulu, jadi dai dulu, kemudian baru ngitung-ngitung. Enggak. Ya, nahnu du'at itu adalah sebuah mendiri dalam hati. Artinya apa? Saat Anda menjadi akuntan, maka akuntan yang baik, akuntan yang mencerminkan bahwa Anda adalah orang yang benar-benar merepresentasikan sebagai hamba Allah. Ya, merepresentasikan sebagai seorang hamba Allah yang lagi ngebawa namanya Allah, bukan namanya dia. Namanya hamba ya. Saya pakai bajunya menjadi hamba nih. Wah, pas banget. Bajunya Mas Sony ini. Ya, bukunya Mas Sony kok bajunya Mas Sony. Kalau bajunya Mas Sony saya pinjam Mas Sony dong berarti. Ini bajunya dari buku Mas Sony menjadi hamba. Selayaknya seorang hamba ya, kalau teman-teman sekalian mungkin menganalogikan hamba itu kayak gimana, paling gampangnya gini. Sebelum saya masuk ke ini ya, yang lain-lain. Menjadi hamba ya seperti layaknya seorang hamba sahaya. Hamba sahaya itu apa sih? Seorang hamba yang mengabdi kepada tuannya kalau di dunia ini. Ya, seorang hamba yang mengabdi kepada tuannya. Nah, ketika dia disuruh-suruh, pasti seorang, ya saya jadi ingat film Little Missy ya. Zaman dulu ketahuan banget ya umurnya Little Missy. Terus apa film-film itu negara apa ya Little Missy itu ya. Pokoknya dia tuh ada perbudakan gitulah gitu ya. Nah, saat dia disuruh-suruh ke sana kemari itu, ini kebayangan perbudakan yang ada zaman dulu, seorang hamba sahaya. Ya, di zamannya Rasul, di zamannya orang-orang Arab terdahulu kan masih ada perbudakan ya. Saat dia disuruh kepada seseorang, saat disuruh dia kepada sebuah lokasi, yang ditanya adalah ini budaknya siapa? Ini hamba sahayanya siapa? Ya, yang dikenal tuh bukan dianya, tapi yang dikenal adalah tuannya, gitu. Artinya saat dia beraktivitas, berinteraksi dan segala macam, dan ketika kita menyampaikan sesuatu pun, yang kebayang itu bukan seorang pembicaranya. Saat yang kebayang adalah seorang pembicaranya, Bapak Fulan, seorang motivator yang terkenal. Yang masih kebayang itu adalah si Fulannya, maka bisa dibilang dia belum berhasil untuk membawa Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu tujuan dari penyampaian yang disampaikan. Tentunya ketika yang disampaikan adalah materi tauhid. Nah, bagi teman-teman sekalian yang sedang menjadi seorang penyampai kebaikan, yakinkan dalam hati Anda adalah sebuah hati yang memang fokus kepada mengenalkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka lebih dekat pada Allah. Bukan hanya lebih dekat kepada kita, tapi yang diutamakan adalah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sebuah paparan ya, The Book of Coaching ya. Coaching itu artinya bukan kucing ya, The Book of Kucing bukan. Tapi The Book of Coaching. Coaching itu
asal muasalnya itu berasal dari dunia olahraga sebenarnya, nge-coach, ya, melatih. Nah, melatih itu bukan berarti si pelatihnya itu lebih pintar dibanding yang dilatih, enggak. Ya, tapi dia bersedia untuk membersamai. Dengan sedikit ilmu yang dia miliki, dia mau membersamai orang yang dilatihnya, kayak gitu. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu ada seorang pelatih yang melatih bulu tangkis. Sedangkan dia pinter bulu tangkis, tapi karena sebuah kondisi akhirnya dia cedera, kakinya nggak bisa lagi main, berlari-lari di lapangan bulu tangkis. Ya, tapi dia tahu mengenai bulu tangkis dan akhirnya dia berkomitmen menjadi seorang coach, seorang pelatih. Ya, kalau misalnya dia diajak untuk main bulu tangkis ya pasti kalah karena kakinya yang cedera dan dia tidak lagi bisa memaksimalkan perannya di lapangan bulu tangkis, tapi dia bersedia untuk menemani, kira-kira gitu. Jadi yang harus dilakukan oleh seorang coach adalah yang pertama, dia tahu ilmunya walaupun dia tidak mahir. Ya, yang pertama adalah dia tahu ilmunya dulu, bukan ilmu dari orang yang sedang dia sedang temani. Kalau dia tahu itu lebih baik, tapi kalau misalnya dia tidak tahu, bukan berarti dia tidak bisa menemani. Ya, pernah nggak ada orang yang ya dia sih nggak tahu cara menyelesaikan permasalahan yang saya sedang alamin, tapi kok kayak ditemenin dia ini kayak antang, tenang, bahkan masalah saya bisa selesai. Nah, orang yang model kayak gitu tuh, ya adalah orang yang punya bakat menjadi seorang coach. Tapi apakah jadi seorang coach itu bakat-bakatan? Enggak juga, bisa dipelajarin teman-teman sekalian. Dan orang yang punya bakat itu pun juga dipastikan mungkin dalam kehidupannya dia berada pada kondisi yang memang yang membawa dia menjadi orang yang bisa diajak curhat, bisa diajak ngobrol, dan kemudian bisa mendirect seseorang agar dia berada pada sebuah kondisi yang baik. Menjadi seorang coach itu bukan hanya sekedar memanfaatkan ilmu diri, tapi juga bisa mereferensikan guru lain. Ya, guru lain untuk secara kendala kondisi teknis. Misalnya ada seorang sahabat yang produksi dalam perusahaannya turun. Dia adalah seorang coach, ya, coach bisnis. Apakah dia harus tahu permasalahan apa yang terjadi dalam produksi atau dalam perusahaan tersebut? Ya wajib tahu gitu, karena itu adalah bekal utama dari sebuah coaching, sebuah penyampaian nasihat gitu ya. Bekal utamanya adalah menggali permasalahan utama dari urusan-urusan tersebut. Jangan sampai membuat asumsi-asumsi dari sebuah permasalahan sehingga akhirnya kita menyampaikan sebuah kondisi yang tidak tepat buat orang yang sedang kita latih atau kita coach. Assumption are dangerous things. Jadi asumsi itu adalah sebuah kondisi yang sangat bahaya. Ada seorang sahabat bilang, ayo kita kencengin marketingnya di daerah A. Itu kalau misalnya itu berhasil, keren tuh. Nah, ngomong keren itu juga jangan berdasarkan asumsi, tapi juga berdasarkan data yang memang dia gali, dia tanyakan, dia konfirmasikan data tersebut sehingga akhirnya suggestion, nasihat, arahan itu berdasarkan data-data. Ya, kawan-kawan sekalian, saat kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, baik sebagai seorang pembicara atau sebagai seorang coach, ya, sebagai seorang pelatih, saya tidak lagi membahas mengenai apa itu pembicara, apa itu seorang trainer, apa itu seorang coach, tapi yang jelas Anda adalah seorang penyebar kebaikan, penyampai kebaikan, dan harapannya adalah pelaku kebaikan, ya. Areanya di situ nih, jadi jangan dulu terjebak di definisi dulu ya. Tapi saya kepengen Anda, teman-teman sekalian, mulai punya framing yang tepat sebagai seorang penyampai kebaikan. Jangan fokus pada keberhasilan,
Ya, jangan hanya fokus pada keberhasilan. Kalau misalnya saya itu menyampaikan sebuah kebaikan, kalimat-kalimat kebaikan, saya kepengen apa yang saya sampaikan ini dipraktikkan oleh orang lain. Di awal kawan-kawan sekalian jangan punya asumsi untuk berada pada kondisi itu. Karena penyampaian kebaikan itu adalah sebuah kewajiban dan tidak ada kepentingan bagi kita untuk berhasil atau tidak berhasilnya apa yang kita sampaikan untuk dipraktikkan oleh orang lain. Jadi nggak ada kepentingannya itu untuk melakukan itu, untuk punya pikiran seperti itu. Karena kewajiban kita hanyalah menyampaikan saja kawan-kawan sekalian. Urusan berhasil atau tidak itu urusannya Allah. Jangan sampai kita tuh masuk dalam koridor kriteria daripada Tuhan dan hamba. Ya, kalau kita sebagai hamba ya kerjain aja apa yang diperintahin. Dan itulah perannya Allah. Yang memberhasilkan apa yang kita sampaikan itu perannya Allah, bukan perannya kita. Walaupun kita berikhtiar untuk semaksimal mungkin agar apa yang kita sampaikan ini benar-benar jitu, punya cara yang maksimal sehingga bisa memiliki kemungkinan keberhasilannya tinggi, ya walaupun berhasil tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menuju pada keberhasilan atau kesuksesan, tapi tujulah kepada nilai-nilai. Ya, berilah value kepada orang-orang yang kita ajak bicara. Ya, kembalilah kepada Allah. Oke, itulah sebuah penyampaian. Ya, nilai-nilainya, value-nya apa? Ketika orang yang kita ajak ngobrol itu akhirnya benar-benar kembali kepada Allah. Nah, gimana caranya supaya dia kembali kepada Allah? Yang pertama ya kitanya sendiri harus kembali juga kepada Allah. Ya, kita juga jangan sampai nanti kita bilang kembalilah kepada Allah, kita sendiri sibuk sama retorika, kita sendiri sibuk dengan teknik bicara. Ya, itu harusnya sudah selesai. Teknisnya tetap kita pelajarin, tapi dalam kondisi pada saat penyampaian jangan sampai kita itu hanya fokus kepada itu. Tapi yang pertama fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beri value dulu. Ya, kembalilah kepada Allah. Kenapa kita harus kembali kepada Allah? Ya, berikanlah value, nilai-nilai, alasan-alasan kuat. Sehingga ketika nanti ada orang yang dengerin nasihat kita, dengerin sharing dari kita, dia benar-benar mau kembali kepada Allah. Ya, kenapa? Kenapa harus kembali pada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan dunia ini. Ya, saat kita tidak kembali kepada Allah, padahal Allah yang menciptakan dunia ini, padahal Allah yang paling tahu seluk-beluk dunia ini, padahal Allah yang paling ngerti apa yang sebaiknya kita lakukan, dan kita tidak kembali kepada Allah, maka sejatinya kita manusia, termasuk manusia yang merugi. Nah, ada value yang kita berikan. Kalau sebaiknya kembali pada Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah yang tahu. Kenapa Allah perintahkan kita untuk sholat? Karena Allah yang menciptakan dunia ini. Dan Allah bilang, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Nah, kalau ada orang-orang yang sedang minta dibantu untuk ditolong, doa sama Allah untuk minta ditolong, dan padahal Allah sudah bilang syarat-syarat kalau mau ditolong, yaitu sholat dan sabar, tapi kita nggak mau nurutin perintah Allah karena kita tidak terlalu begitu percaya pada Allah, ya beres urusannya. Ya nggak usah dilanjutin gitu, karena dia nggak manut dengan perintah Allah. Nah, masalahnya bukan masalah manut atau enggak, Kang Hilmi. Permasalahannya adalah gak masuk akal aja antara sholat dan sabar kok bisa jadi penolong. Ya, kenapa harus masuk akal? Dunia ini semuanya gak bisa dimasukin akal semua, teman-teman sekalian. Ya, bahkan tubuh kita ini juga penuh dengan misterius. Ya, coronavirus saja belum beres sampai sekarang. Sampai pada beranteman ya, bikin vaksin dan sebagainya. Dan kemudian kenapa kita harus menggunakan logika untuk mencari sebuah pertolongan yang belum tentu masuk ke dalam logika akal kita. Ya, kita berharap ditolong sama Allah untuk uang miliaran yang kita punya hutang, ya. Padahal kita punya pendapatan hanya sepersekian daripada hutang piutang yang kita milikin. Ya, kita berharap ditolong ya. Kita berharap diselesaikan urusannya, tapi kita masih pakai logika. Ya nggak akan pernah ketemu.
teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, pemahaman akan kembali kepada Allah inilah yang juga mesti kita berikan sebagai sebuah keyakinan kepada orang yang kita ajak ngobrol ini. Ya. Saat keyakinan itu sudah muncul, maka insya Allah kita akan mudah bagi kita untuk menyampaikan kepada orang yang kita ajak ngobrol, pada orang yang sedang menjadi target dakwah kita sebagai target syiar kita. Jadi kita yakin dulu. Ya, kalau saya boleh kembali kepada cerita donat tadi ya, nggak mungkin kita bilang kembali kepada Allah, tapi kita sendiri juga nggak pernah ngerasain sensasi kembali kepada Allah itu gimana ceritanya. Ya, makanya seringkali Allah SWT memaksa kita dalam kondisi apa yang kita sampaikan, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi atau tidak menjadi orang-orang yang NATO ya, no action talk only, cuman ngomong doang gitu ya, cuman ngomong doang tapi nggak ada aksinya, nggak ada actionnya. Ya, kita diuji dengan apa yang kita sampaikan, kawan-kawan sekalian. Makanya hati-hati ketika menyampaikan. Saya paling ngeri ketemu sama kawan-kawan yang baru hijrah dan kemudian ngomel-ngomelin orang lain, padahal dia sendiri belum dalam kondisi itu. Ya, menyampaikan boleh, tapi kalau ngomelin jangan, apalagi merasa benar sendiri. Khawatir nanti, bukan khawatir, dipastikan ujian pasti turun kepada dirinya. So, jangan menuju pada keberhasilan atau kesuksesan, tapi berilah value, berilah nilai, ya. Berilah nilai kepada orang lain, berilah value kepada orang lain. Ketika nilai-nilai dan value itu dipraktekkan dan kemudian memberhasilkan, maka Anda akan diingat. Bukan hanya diingat pada diri, tapi juga bukan hanya diingat oleh diri, tapi juga diingat oleh Allah SWT. Bukan hanya diingat dirinya sebagai orang yang manfaat oleh orang-orang yang ada di dunia. Jelimet nih saya ngomongnya, mohon maaf. Tapi juga diingat oleh Allah SWT dan para malaikatnya. Ya, bukankah itu yang diharapkan oleh seorang hamba ketika sudah diingat sama Allah? Itu kan keren banget. Lagi di absen, oh si Fulan nih gak ada ya. Ya, Helmi mana ya Helmi? Kemarin kayaknya ada di sini, tapi kok nggak ada di sini Allah. Dan kemudian supaya tetap di sini, Allah akhirnya berikan towelan. Saya kalau ngomong ujian tuh rada dredeg hati saya. Jadi towel aja ya Allah, jangan ngasih urusan yang berat-berat. Towel dikit aja ya Allah. Ya kalau misalnya towel bikin saya nengok aja ya Allah, tapi jangan buat hamba punya urusan-urusan besar yang ada kemungkinan hamba untuk berpaling dari Engkau ya Allah. Mudah-mudahan nggak nyampe kayak gitu ya Allah, kuatin. Ya kan, konseling kita diuji dengan apa yang kita sampaikan. Kita diuji dengan apa yang kita sampaikan. Kawan-kawan sekalian, sebagai seorang penyampai, poin lainnya adalah tidak perlu menunjukkan diri, tapi tunjukkan Allah. Ya, berapa banyak orang yang kalau saat menyampaikan sesuatu yang ditunjukin dirinya, ya, bukan nunjukin Allah. Jadi dia berharap ketika dia menyampaikan sebuah kebaikan, orang yang kita ajak ngobrol itu yang diingat adalah dirinya, bukan Allahnya yang ditunjukin. Ya, kawan-kawan sekalian, tidak perlu menunjukkan diri, tapi tunjukin Allah SWT. Nanti Allah akan nunjukin siapa yang kira-kira layak dan pantas untuk diingat Allah SWT. Insya Allah, kalau terkenal di langit, insya Allah terkenal di bumi. Tapi kalau nggak terkenal, ya nggak usah kecewa, karena memang tujuan hidup kita bukan hidup ini sendiri, tapi ketika kita berjumpa pada Allah nanti. Selanjutnya itu jangan menuju ketenaran. Berapa banyak orang yang kepengen tenar, punya followernya juta-juta, miliar-miliar. Ini saya nggak ngomong bukan berarti nggak boleh ya. Boleh, tapi boleh saja gitu. Tapi yakinkan bahwa ketenaran Anda itu akan mengungkit ketenaran Anda di dunia, akan mengungkit
akan mengelevasi, akan meningkatkan ketenaran Anda di akhirat nanti. Ya, ketenaran Anda di dunia akan mengelevate, akan mengangkat, akan mengungkit, akan meningkatkan ketenaran Anda di akhirat. Nah, kira-kira bisa nggak tuh? Dan gimana caranya? Baru kita pikirin. Gimana caranya biar terkenal di akhirat. Jadi jangan menuju kepada ketenaran. Ya, berilah value, maka engkau akan dikenal bukan hanya di bumi, tapi juga di langit. Jadi saya sudah sampaikan. Dan semoga Anda adalah orang-orang yang someday, suatu hari nanti, atau bahkan sekarang sudah terkenal di langitnya Allah. Ya, Allah. Ya, hidup yang penuh dengan keberkahan, hidup yang penuh dengan kemudahan-kemudahan. Atau bagi Anda yang belum merasakan kemudahan, itu bukan berarti Anda belum terkenal. Jangan-jangan memang sudah terkenal, tapi Allah kepengen ngasih hadiahnya bukan di dunia, tapi di akhirat kelak. Terus gimana Kang biar di dunia ini juga senang, ya? Jadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gimana caranya di dunia ini baik, ya, di akhirat juga baik juga. Ya udah, minta aja ke Allah. Minta aja ke Allah, ya Allah berikanlah saya kebaikan di dunia, ketenangan di dunia, kesenangan di dunia, dan juga kesenangan di akhirat kelak, insyaallah. Yang berikutnya, poin berikutnya adalah kemampuan diri tidak membuat Anda bermanfaat. Jadi yang bikin Anda bermanfaat itu bukan karena Anda itu punya kemampuan. Tapi yang bikin Anda bermanfaat itu adalah ketika kemampuan yang Anda miliki ya dibagikan kepada orang lain. Nah, ini yang jadi manfaat. Jadi percuma sekolah S1, S2, S3, S teler sampai berapa S yang Anda miliki, tapi ternyata cuma bikin seger diri Anda, ya si S itu. Ya badan seger dingin, ya kinyis-kinyis. Tapi nggak bikin seger orang lain. Kenapa? Karena kemampuan yang Anda miliki hanya untuk diri Anda sendiri, kemaslahatan diri Anda sendiri. Maka milikilah kemampuan diri yang dimanfaatkan untuk orang lain. Ya, you are demonstrating what you are capable of. Ya, Anda menunjukkan apa yang Anda bisa. Anda membagikan apa yang Anda bisa. Yang kita bisa ini bukan cuman mendatangkan manfaat diri. Ya, saya kepengen S1, S2 supaya saya dapat pekerjaan yang layak, punya duit banyak, dan kemudian saya bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, sunatullahnya adalah Anda harus manfaat bagi orang lain dulu. Ya, orang nggak akan mau ngegaji Anda kalau Anda nggak punya manfaat bagi orang lain, betul nggak? Coba dicek, ya. Berapa banyak di antara kita yang terjebak dengan hanya fokus pada diri. Ya. Level pertama, level yang paling jeblok adalah fokus pada diri. Level standar ya fokus pada orang lain. Ya, level pertama fokus pada diri, kita cuman kepengen apa yang kita lakukan hanya kembali kepada diri kita, dan akhirnya membuat kita harus fokus pada orang lain juga, ya. Karena kita nggak akan mungkin bisa mendapatkan manfaat untuk diri sampai kita bermanfaat bagi orang lain. Kita bermanfaat bagi orang lain dulu. Setelah kita sudah bermanfaat bagi orang lain, barulah biasanya kita bisa mendapatkan manfaat untuk diri. Akhirnya kita juga di dunia ini itu ternyata Allah sudah mensistemkan kalau kamu pengen dapat manfaat buat dirimu, maka kamu harus manfaat bagi orang lain. Orang kerja kan di kantoran gitu ya. Ya, Anda harus mendemonstrate what you are capable of. Ya, mendemonstrasikan, saya bisa ini Pak, saya bisa itu Pak, saya bisa manfaat bagi perusahaan ini. Dan saya akan memaksimalkan waktu, pikiran, tenaga, dan kemampuan saya dan keahlian saya untuk bermanfaat bagi perusahaan ini. Kalau misalnya Anda kerja di sebuah perusahaan. Dan akhirnya perusahaan membayar Anda, betul nggak? Karena Anda sudah manfaat bagi perusahaan. Nah, pertanyaan saya kawan-kawan sekalian, mau nggak pada level terbaik ketika Anda menyampaikan sesuatu, ketika Anda menjadi seorang penebar keberkahan, ya, penyampai kebaikan. Ya, level tertingginya adalah fokus pada Allah.
Ya, level tertinggi ya fokus pada Allah. Ya kawan-kawan sekalian, semoga Anda penyampai kebaikan, penebar kebaikan, penebar keberkahan, penyampai kebaikan adalah orang-orang yang fokus pada Allah. Nah, kalau udah kita manfaat bagi fokus pada orang lain saja, akhirnya kita dapat kebaikan buat diri. Bagaimana kalau kita fokus pada Allah? Ya, kira-kira kalau kita fokus pada Allah, apa yang akan kita dapatkan? Walaupun kita nggak usah pikirin, karena Allah tuh ngasihnya bukan cuma sekedar apa yang kita inginkan. Kita ingin rumah, kita ingin mobil, ya Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, dan itu sejatinya nilai dari dunia ini, kawan-kawan sekalian. Nggak penting mengenai apa yang kita inginkan, yang terpenting adalah ketika butuh Allah kasih. Nah, itu kan yang keren. Ya, lapar ada makanan, pengen jalan-jalan, ada yang pinjemin mobil, atau mungkin mobilnya ada, entah gimana ceritanya. Ya, nggak perlu punya mobil, tapi yang penting bisa pakai mobil. Nggak perlu fokus punya rumah, tapi yang terpenting kita bisa pakai rumah. Yang terpenting kan manfaatnya, bukan kepemilikannya. Karena sejatinya di dunia ini nggak ada yang benar-benar kita milikin, semuanya milik Allah SWT. Yang keempat nih, yang keberapa ya, saya lupa. Ya, lanjut saja. Berbicara tidak merubah apapun, namun bergerak yang memberikan dampak. Jadi jangan cuma sekedar menyampaikan nasihat-nasihat. Bagi Anda yang penebar kebaikan, penyampai kebaikan, penebar keberkahan, milikilah jiwa yang memiliki komitmen terhadap apa yang kita sampaikan. Saat kita sudah menyampaikan sesuatu dan itu memang layaknya kita lakukan, maka kita lakukan. Sehingga kita punya ruh dalam apa yang kita sampaikan. Dan orang yang dengerin apa yang kita sampaikan itu juga minta dia untuk bergerak. Karena dalam pergerakan itulah adanya keberkahan. Ya, dalam pergerakan itulah adanya kebaikan. Dalam pergerakan itulah adanya petunjuk. Ya, petunjuk dari Allah yang kita butuhkan untuk menyelesaikan urusan-urusan dunia ini sebagai sebuah bekalan, bukan sebagai sebuah tujuan untuk menuju kepada akhirat kelak. Dan yang terakhir, kawan-kawan sekalian, memanfaatkan momentum boleh, bergantung padanya yang patut dihindari. Ya, berapa banyak orang-orang yang menyampaikan bahwa mumpung ada momentum, yuk silahkan sampaikan. Ini biasanya disampaikan kepada orang-orang yang sedang menyampaikan kebaikan, ya, namun hanya memanfaatkan momentum. Dalam bisnis juga ini juga bahaya kalau hanya memanfaatkan momentum. Memanfaatkan momentum boleh, tapi jangan hanya memanfaatkan momentum. Nanti kayak pedagang batu akik ya, di depan rumah yang dia tuh melakukan spin off, ya, switching bisnis saat orang-orang sudah mulai marketnya tuh udah jenuh mengenai batu akik ini. Dia baru switching bisnis. Wah, ngelihat orang pada rame jualan batu akik, akhirnya dia jualan batu akik. Dan apa yang terjadi? Gak berapa lama batu akik sudah tidak lagi menjadi tren. Ya, mungkin berapa banyak di antara kawan-kawan sekalian yang ngelihat di depan Indomaret, di depan Alfamart, di depan pinggir-pinggir jalan, pasar-pasar, gerobak-gerobak franchise yang beruntuhan. Ya. Kemarin ada cappuccino cincau, mana lagi sekarang? Kemarin ada sukiyaki, sukasini, ya, sukasitu, apalah franchise yang ada di pinggir jalan itu berguguran semua. Berapa banyak di antara mereka yang masih survive? Ya, jangan-jangan karena mereka hanya memanfaatkan momentum. Ya, lagi-lagi sunatullahnya ketika kita hanya memanfaatkan momentum, yang terjadi ya akhirnya rontok. Apa hubungannya dengan penyampai kebaikan dan penebar keberkahan? Bagi Anda yang seorang penyampai kebaikan, tidak perlu nunggu lagi ada momentum hijrah. Tidak perlu menunggu lagi ada momentum Abdul Somad yang lagi trending. Ustadz Abdul Somad, ya, guru Kiai Abdul Somad, guru Kiai Ustadz Adi Hidayat, ya, meniru dia, tapi kita tidak punya komitmen untuk mempraktekkan apa yang dia sampaikan.
memanfaatkan momentum Adi Hidayat ya, kalau lagi ceramah nunjukin halamannya, lagi ngomong ya Anda boleh cek ya, dalam Al-Quran ayat ini, surat ini, pojok kiri, kanan atas, sebelah bawah. Bingung kita nanti. Pojok kiri, kanan atas, sebelah bawah. Bingung. Ya, sampaikan seperti apa yang memang kita bisa, kawan-kawan sekalian. Jangan nunggu ahli juga untuk menyampaikan sesuatu. Ya, memanfaatkan momentum boleh, bergantung padanya yang patut dihindari. Ya, jangan bergantung pada momentum. Sampaikan saja kapan, sekarang juga ya. Untuk poin momentum ini saya lebih mengarahkan kepada do it now. Ya, lakukan. Ya, kapan waktu yang paling tepat? Saat ini. Ya. Ya, siapa yang patut untuk menyampaikan? Anda sendiri. Berapa banyak yang harus saya berikan? Sebanyak sebisa yang Anda miliki hari ini. Dan semoga itu menjadi keberkahan buat kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga jadi manfaat buat kawan-kawan sekalian.